Mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini? Nah, Ya. Jangan ngambil orang lain, Pak. Nah, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke. Tapi Bapak belum pernah baca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 ya? Belum. Nah itu Pak, kalau sebagai lawyer itu Pak, kalau mau masuk di sini dipelajari itu bagaimana format permohonan. Jadi kalau di pengadilan negeri, PT UN dengan Mahkamah Konstitusi beda Pak. Berdasarkan pasal Itu dianggap dibacakan Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah Bapak dirugikan, urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, benar-benar kacau ya. Beginilah jadinya sahabat ya, kalau seorang pengacara nekat menggugat ke MK tapi tidak paham apa yang dia gugat. Bukan soal etika hakim saya kira, tapi bukan juga soal pelanggaran moral, tapi ini soal kebijakan presiden. Bayangkan MK yang seharusnya mengadili hal-hal yang sifatnya normatif bukan implementatif ya, justru kemudian dijadikan tempat curhat politik. Dan lebih parah lagi, alasan gugatan ini dilandasi karena sang pengacara merasa dirugikan oleh kebijakan Presiden Jokowi. Tentu yang menjadi pertanyaan sederhana, sejak kapan kebijakan kepala negara bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi? Bukankah ada jalur hukum, ada mekanisme uji materi, bahkan ada parlemen? Tapi yang satu ini justru memilih jalur yang salah dan berakhir jadi tuntunan publik yang saya kira sangat memalukan sahabat ya. Maupun substansi permohonannya. Nah, itu dulu yang umum ya. Nasihat untuk teman-teman advokat ya. Nah, saya mulai dari perkara nomor 174 Pak Komardin ya. Itu. Ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5 serta pasal 18 ayat 2 huruf A, atau persoalannya ada pada implementasi ya. Tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya, ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Ya. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, bahwa itu telah menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan berusaha dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi Bapak harus coba renungkan ya. Kalau itu ya, kalau itu misalnya persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi. Kan ada juga, bisa diperintahkan. Ya. Jadi tanpa harus mengubah normanya. Inilah salah satu potret nyata krisis literasi hukum di negara ini. Mengaku sebagai pengacara, banyak pula yang sudah memiliki gelar hukum tapi tidak mengerti tentang ranah normatif dan substantif. Normatif itu artinya aturan, norma, dan kebijakan yang sifatnya umum, sementara substansi adalah merupakan perilaku, etika, dan implementasi hukum oleh pejabat yudikatif. Saya kira yang namanya MK
adalah merupakan penjaga konstitusi ya. Jadi seharusnya pengacara ini mampu membedakan yang mana yang bisa dibawa ke MK dan yang mana tidak. Nah, kalau seperti ini jadinya kan malu sendiri. Tapi si pengacara ini mencampur adukan semuanya. Dia datang ke Mahkamah Konstitusi menggugat sesuatu yang saya kira itu bukan kewenangan dari MK. Nah, kita sudah bisa memprediksi hasilnya ke depan ini akan seperti apa. MK menolak daripada tuntutan pengacara kucluk ini. Oleh karena itu, salah seorang hakim MK, Pak Arsul Sani, ini mantan politisi P3 ya kalau tidak salah. Ini saya yakin dalam pernyataannya beliau secara halus menyinggung bahwa nama Jokowi Gibran bahkan sering dijadikan alasan dalam gugatan-gugatan offshore semacam ini. Padahal MK sama sekali tidak punya urusan dengan itu. Ia bahkan menegaskan bahwa setiap lembaga negara memiliki domainnya masing-masing. Dan dengan nada yang tegas tapi berkelas, seolah mengatakan jangan membodohi publik dengan dalih hukum kalau yang dibawa sebenarnya adalah kepentingan politik. Tamparan intelektual yang mungkin tidak membuat penggugat sadar, tapi cukup untuk membuka mata publik bahwa hukum bukan alat pelampiasan dendam politik. Jadi kasus ini saya kira sahabat memberi pelajaran penting bahwa di tengah kebebasan demokrasi masih banyak pihak yang menyalahgunakan instrumen hukum untuk membungkus narasi politik. Mereka menunggangi isu hukum padahal yang mereka kejar adalah merupakan panggung politik dan atensi publik. Dan ujungnya bukan pembenaran hukum tapi sekedar drama hukum yang mempermalukan diri sendiri di hadapan para hakim dan masyarakat. Jokowi Gibran tidak perlu menjawab tudingan-tudingan seperti ini karena saya yakin MK sendiri sudah menunjukkan lewat sikapnya bahwa lembaga hukum apalagi sekelas MK berdiri di atas norma dan logika, bukan opini. Dan saya yakin juga bagi masyarakat ini seharusnya menjadi alarm pengingat bahwa tidak semua orang bisa berbicara tentang hukum, sebenarnya paham tentang hukum. Jadi seperti bapak ini, dia ngaku-ngaku sebagai pengacara, ya kita lihat sendiri bagaimana kualitasnya. Ada yang bicara demi kebenaran, tapi banyak juga yang bicara demi sensasi. Salah satu contohnya makhluk ini sahabat ya. Dan pada akhirnya saya yakin gugatan seperti ini bukan hanya tidak berdasar, tapi juga mencoreng kredibilitas profesi hukum itu sendiri. Pengacara seharusnya menjadi penjaga nalar keadilan, bukan pedagang opini. Hukum itu bukan tempat curhat politik. Dan MK saya kira sekali lagi bukan ruang untuk mengadili kebijakan, melainkan menjaga marwah konstitusi kita. Maka kalau tidak paham batas antara normatif dan substantif, ya saya kira lebih bagus belajar dulu lah sebelum bicara atas nama hukum, karena publik sekarang tidak mudah lagi dibodohi. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, apa yang dipertontonkan oleh pengacara kucluk ini adalah kebodohan yang nyata, yang modal nekat hanya karena mau numpang viral lalu ikut-ikutan masuk nimbrung membahas soal Pak Jokowi dan Gibran. Sekali lagi bahwa upaya mereka lakukan ini dari berbagai sisi sesungguhnya adalah merupakan serangan yang diarahkan yang kira-kira bermaksud untuk mendegradasi Pak Jokowi dan keluarganya. Tetapi sekali lagi apapun itu, saya yakin rakyat sudah cerdas, rakyat sudah pintar membedakan mana yang baik dan mana yang salah, mana yang berdasarkan fakta dan mana yang berdasarkan halusinasi sebagaimana yang dipertontonkan oleh para kucluk ini semua. Mudah-mudahan sampai di sini rakyat paham dan kembali ke jalan yang benar, terutama mereka para pengikut Panci CS ya, yang juga selama ini ikut-ikutan mengorkestrasi kasus ijazah palsu ini sampai gilanya masuk ke MK sahabat. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.